Sobat Samudra, 2 episode sebelumnya sangat berbeda dengan episode kali ini. Episode kali ini bertempat di Gudang Samudra Indonesia dengan narasumber seorang wanita yang sukses berkarir di bidang logistik. Penasaran? Stay tuned and welcome to Samudra Talks. Nah, saat ini kita sedang berada di salah satu gudang dari unit usaha Samudra Indonesia, yaitu Masaji Cargo Sentra Tama. Dan saat ini narasumber kita sudah bergabung, yaitu Ibu Iren Natasha. Hai Mbak. Halo Bu Iren, baik. Bu Iren bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Akhirnya kita bertemu lagi setelah 4 tahun lalu kita ketemu ya Bu ya, sharing-sharing juga tentang gudang. Dan hari ini kita juga akan sharing-sharing sama Bu Iren mengenai gudang MKT ini ya Bu ya. Nah Bu Iren, tadi aku perjalanan ke sini melihat-lihat ternyata lokasinya sangat strategis ya Bu Iren. Dan aku mau melihat beberapa fasilitas. Nah Bu Iren bisa ceritain nggak lengkapnya fasilitas di sini apa aja sih Bu Iren? Ya. Oke, makasih Mbak Bella. Jadi fasilitas yang Mbak kunjungin ini adalah salah satu dari beberapa fasilitasnya MKT. MKT punya 5 nih Mbak di beberapa kota, di 5 kota. Nah ini salah satunya yang ada di Jakarta. Gudang yang Mbak kunjungin ini adalah gudang DC, Distribution Center. Jadi ada di Jakarta tepatnya, kebetulan cukup dekat dengan Seaport gitu ya Mbak, Tanjung Priok. Sehingga memudahkan para customers untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Seperti itu Mbak Bella. Nah, karena lokasinya ini strategis banget tadi, seperti yang Bu Iren bilang tadi, di sini ditunjang dengan fasilitas apa aja sih Bu Iren? Terus aku juga pengen tahu, kan kita nggak bisa ngelak juga IT atau Information Technology itu kan sangat berpengaruh dalam berbagai industri saat ini dan memegang peranan penting. Apakah di MKT juga memanfaatkan IT ini sendiri, Bu Iren? Ya, jadi gini Mbak, kalau dari sisi facility dulu nih Mbak, gudang kita standar ya, sudah sesuai dengan regulasi gudang pergudangan yang standar. Kita punya 8 pintu di sini, kemudian CCTV juga sudah online, kemudian security 24 jam, peralatan bongkar muat juga sudah tersedia gitu. Kemudian yang nggak kalah pentingnya yang tadi seperti yang Mbak Bella sampaikan. Jadi untuk menunjang kegiatan penyimpanan barang, jadi MKT sudah menyediakan sistem pergudangan, kita sebut dengan WIMS gitu ya. WIMS ini sudah terintegrasi Mbak gitu ya. Kemudian dia juga bisa kita integrasikan dengan sistem modul dari customer. Jadi mungkin nanti once ada customer, mereka ingin coba mengintegrasikan dengan sistemnya MKT, bisa kita sinergikan supaya bisa melihat sistem itu secara online. Berarti gitu. customer tinggal lihat aja di sistemnya mereka karena sudah terintegrasi dengan WIMS tadi ya Bu Iren. Betul. Dan WIMS juga membantu teman-teman MKT yang bekerja di sini kan Bu Iren? Betul, pastinya seperti itu Mbak. Jadi integrasi antara sistem WIMS ini dengan customer bisa melihat stok barangnya, pergerakan barangnya at any time. Jadi mereka tidak perlu angkat telepon gitu ya, capek-capek angkat telepon, tanya ini barangnya ada berapa sih, di mana saja. Gitu, itu memudahkan dari sisi customer tentunya. Kemudian dari sisi pekerjanya sendiri, teman-teman yang ada di sini pasti juga lebih memudahkan mereka untuk melakukan counting fisik gitu ya, barang.
Nah, kan aku juga lihat tadi beberapa pegawai di sini seperti kita juga nih Bu Iren, pakai safety helmet, safety vest, dan safety shoes. Berarti aku bisa simpulkan di MKT ini sendiri sudah menerapkan sistem untuk HSE-nya dan juga apalagi sekarang lagi masih pandemi COVID, Bu Iren, apa aja sih prosedur juga SOP-SOP HSE yang ada di MKT ini? Oke, jadi saat ini gudang MKT atau MKT sendiri sudah dilengkapi dengan 3 sertifikat nih Mbak Bella. Jadi kebijakan mutu, jadi ISO kebijakan mutu, kemudian yang kedua lingkungan, kemudian yang ketiga HSE atau safety K3 ya, kita kenal mungkin dengan K3. Terkait dengan COVID gitu ya, sesuai dengan regulasi pemerintah, kita juga pasti sudah mengikuti dan menginformasikan, mengedukasi kepada teman-teman dan klien juga untuk menjalankan protokol kesehatan. Nah, kalau yang Mbak pakai, kita sama-sama pakai ini, kita sudah dilengkapi dengan APD standar untuk pergudangan, Mbak. Jadi ada helm, kemudian ini ada vest gitu ya, safety vest. Kebetulan kita pakai yang elastic vest, kemudian ada safety shoes. Teman-teman yang bekerja di sini juga sudah kita lengkapi dengan alat tersebut. Karena sudah sesuai mengikuti HSE Betul, dari mengikuti ISO standar, itu ya, betul. mengikuti standar itu Bu Iren. Kebetulan ini kan lagi sedikit aktivitasnya ya tadi aku lihat, tapi sempat ada tadi aktivitas ada bongkar muat. Kebetulan aku nggak lihat secara detail, tapi Bu Iren bisa ceritain nggak secara detailnya ketika barang datang ke gudang ini, apakah langsung dibongkar lalu dimuat atau langsung di tempat di raknya, prosesnya apa aja sih Bu Iren? Jadi ketika proses bongkar muat ya kita bilangnya di sini, jadi biasanya customer itu mengirimkan informasi ke kita H-2 nih Mbak. Jadi H-2 atau paling tidak H-1 lah gitu ya sebelumnya. Nah, ketika barang-barang itu datang, kendaraan datang dengan dokumen gitu, kita cocokkan apakah barangnya sudah sesuai atau belum. Kemudian barang itu masuk ke dalam gudang, setelah itu kita persiapkan keunggulannya barang-barang yang diinformasikan atau data yang diinformasikan sebelumnya adalah kita bisa melakukan penetapan lokasi barang di racking lebih cepat gitu ya. Jadi kita sistem bisa mengalokasikan barang ini masuk ke dalam lokasi-lokasi rak yang mana-mana saja. Jadi lebih menghemat waktu betul, dan tenaga juga ya betul. Bu Iren? Kemudian nanti setelah kita localize gitu ya, nanti kita masukkan ke dalam rak gitu, gitu seperti itu. Nah, tadi kan kita sempat jalan-jalan sedikit Bu Iren lihat-lihat di sini. Nah, untuk raknya sendiri tadi ada huruf A, B, C. Apakah ABC itu menentukan customernya, apakah itu menentukan barang-barangnya, jadi penempatan di rak ini bagaimana sih Bu Iren? Ya, oke. Jadi prosesnya di depan gitu ya, ketika kita punya salah satu calon customer, biasanya kita sudah menginventarisir kargo apa sih yang akan mereka simpan di sini gitu ya. Untuk apa? Biasanya kita melakukan mapping nih, di lokasi mana saja barang-barang itu atau produk-produk itu akan kita taruh di dalam gudang. Keunggulannya mungkin untuk mempercepat proses bongkar muat gitu ya. Kemudian kita bisa mengkategorikan barang-barang yang slow moving dan medium moving yang mana sehingga aktivitinya dapat berjalan lebih baik gitu. Nah, label-label yang ada di racking ini itu untuk penentuan lokasi Mbak. Jadi rak-rak ini kita beri huruf gitu ya atau kita beri identitas supaya memudahkan pencatatan di dalam sistem. Gitu. Jadi customer A tahu, boleh tahu ya, mereka tahu ya, mereka tahu, barangnya ada di rak mana dan di lokasi mana saja. Ya, betul. Nah tadi juga ada juga Bu Iren dikasih label gitu ya, tadi aku sempat melihat. Nah label ini sendiri berarti yang membantu paket ini atau dus-dus ini untuk dimasukkan ke dalam sistem, berarti berdasarkan label itu ya? Ya, jadi label itu setelah kita print out, label itu mengidentifikasi barang yang mana kita tempatkan di lokasi rak yang nomor berapa. Gitu, jadi memudahkan teman-teman yang melakukan kegiatan operasional di lapangan nanti. Jadi mereka mudah nih mengeceknya, oke barang A di lokasinya rak mana, di baris atau di rak di level yang nomor berapa saja. Untuk raknya sendiri ada maksimalnya nggak sih Bu Iren? Kalau rak yang ada di sini adjustable nih Mbak Bella, gitu ya. Racking yang ada di sini adjustable. Kebetulan kalau untuk yang di belakang ini tingginya itu 2,3 antara beam to beam 2,3. Kita bisa simpan barang dengan ketinggian 2 meter
gitu Mbak Bella. Biasanya Maksimal 2 meter. maksimal 2 meter barangnya. Kalau beban beratnya maksimal 1 ton 1 ton per per lokasi. per lokasi Iya. ya. Berarti lumayan ya beratnya, rak-rak gini. Nah, Bu Iren, aku juga mau nanya-nanya lagi nih. Karena nggak bisa lihat barangnya, apa sih yang di dalam dus ini? Kebanyakan barang-barang dari yang ada di MKT ini barang-barang apa sih Bu Iren? Oke, kebetulan DC yang ada di sini ini kita simpan khusus otomotif, jadi spare part otomotif nih Mbak Bella. Jadi produk-produk customer, jadi spare partnya yang mereka akan kirim ke outlet atau store gitu ya di area di seluruh Indonesia, mereka simpan di sini sebelum didistribusikan. Berarti gudang ini adalah gudang distribution Iya, center distribution ya, center, bukan betul. CFS. Ya, betul. Dan menyimpannya hanya finish good. Finish good, betul. Kebetulan produk-produk otomotif yang disimpan di sini finish good. Jadi mereka barang siap pakai atau barang siap guna, bukan raw material. Berarti industrinya adalah Otomotif, ya, ya. Bu Iren. Nah, untuk servisnya MKT yang value added service ini ada nggak sih Bu Iren di sini? Oh iya, jadi customer yang menyimpan barang di sini sebelumnya juga sudah biasanya kita sampaikan nih Mbak, kita punya value added service gitu ya, beberapa yang kita offer ke mereka. Tidak semuanya memang mereka pergunakan, tapi bisa menjadi salah satu nilai tambah gitu ya ketika mereka menyimpan barang di fasilitas kami. Jadi salah satunya mungkin contohnya labeling. Labeling itu customer menitipkan beberapa jenis label gitu ya, satu atau lebih, kita pasangkan atau kita tempelkan di masing-masing kargo. Atau ada juga insertion gitu ya, jadi mereka punya flyer, brosur atau katalog yang memang minta manual instruction, betul, yang minta mereka kita masukkan ke dalam kargo atau produk. Kemudian bisa jadi wrapping atau bubbling ya, jadi mereka minta kita kemas dengan bubble untuk menjaga kualitas barangnya supaya ketika dikirim tidak mudah rusak. Supaya seperti lebih aman lagi ya, seperti lebih aman, betul. Nah Bu Iren, aku pengen tahu nih ke depannya apa sih pengembangan dari MKT ini Bu Iren? Jadi MKT saat ini kan ini di sini Mbak gitu ya kalau kita lihat. Jadi MKT ini kita ingin menjadi salah satu one stop logistik center gitu ya. Jadi semua kegiatan logistiknya klien gitu bisa kita support. Jadi mereka klien tuh nggak perlu pusing-pusing lah ya cari beberapa vendor atau beberapa third party, kita bilangnya partners lah ya di sini untuk melakukan kegiatan itu tersebut gitu. Nah, berarti ada kemungkinan dari MKT akan menggrab pasar lain dan juga industri lain, berarti gitu ya Bu Ya Iren? pasti Mbak. Jadi selain untuk kegiatan yang ada di sini, di gudang atau di fasilitas yang lain, di kegiatan yang lain, kita juga ada menangani industri untuk pharmaceutical Mbak. Jadi karena memang kita lihat sama-sama tahu ya industri ini growth cukup baik di 2 tahun terakhir, kita sedang handle untuk distribusi pharmaceutical, tidak cuma sekedar menghandle, namun kita juga belajar beberapa value added lain untuk melengkapi kegiatan logistik tersebut. Berarti kemungkinan untuk pengembangannya bisa ke industri cold chain, seperti itu Bu Iren? Seperti itu Mbak. Lebih spesifiknya ke farmasi ya? Pharmaceutical, betul. Oke Bu Iren. Nah, selanjutnya aku juga pengen tahu nih Bu Iren, untuk MKT sendiri ke depannya, apakah akan ada pengembangan gudangnya berarti? Karena menambah pasar farmasi tadi itu? Iya, pasti Mbak. Jadi MKT juga berencana, kita berencana menambah facility gitu ya, once memang pokoknya kita siapkan patternnya dulu nih gitu ya, customernya siapkan, kemudian flow SOP-nya juga kita siapkan, karena once kita handle untuk kegiatan distribusi pharmaceutical itu juga bukannya kita bilang yang sekarang bisa lebih simpel gitu ya, tapi memang memiliki karakteristik keunikan tersendiri, tingkat kesulitannya memang lebih tinggi, betul. Jadi kita harus mempersiapkan itu dengan matang dan dengan baik. Gitu. Oke, aku pengen juga nanti lihat-lihat ke sana. Kalau misalnya ada kesempatan, pengen juga sharing-sharing sama Bu Iren buat cold logistik lagi. Siap. Oke Bu Iren, makasih Bu Iren Sama-sama. untuk sharingnya hari ini. Semoga Sobat Samudra yang sudah menonton juga dapat pengetahuan baru dan juga wawasan baru. Dan jangan lupa untuk Sobat Samudra untuk subscribe YouTube channelnya Samudra
dan follow akun Instagram Samudra Indonesia di @samudra.id. Terima kasih Bu Ren, kita jalan-jalan lagi ya. Oke. Oke, see you on next episode.